Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, khususnya Nahdien wa Nahdiyat, alhamdulillah tanpa terasa kita sudah akan berjumpa kembali dengan bulan Ramadan karena kali ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Seorang ulama dari kalangan mazhab Hanabilah atau mazhab Hambali yang bernama Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menulis sebuah kata pengantar berkaitan dengan masalah bulan Sya'ban dan kaitannya dengan bulan Ramadan ini. Kata Imam Ibnu Rajab ini, "Lamma kana Sya'ban kal muqaddimati li Ramadan, syuri'a fihi ma yushra'u fi Ramadan." Karena Sya'ban itu adalah pintu masuk menuju bulan Ramadan, Sya'ban itu adalah muqaddimah, permulaan di mana kita tidak akan bisa berjumpa dengan bulan Ramadan kecuali akan melewati bulan Sya'ban terlebih dahulu. Maka kemudian para ulama kita diantaranya oleh Imam Ibnu Rajab ini, apa yang disyariatkan di bulan Ramadan dianjurkan untuk kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Apa di antaranya? Di antaranya adalah berpuasa, di antaranya adalah bersedekah, dan lain sebagainya. Kemudian beliau meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas ini berkata, "Kanal muslimun idza dakhala Sya'ban inkabbu 'alal masahif faqra'uha." Dulu umat Islam, para sahabat di bulan Ramadan itu, ketika mereka berjumpa dengan bulan Sya'ban, mereka tidak lepas membaca Al-Quran. Kenapa? Sebab Ramadan itu disebut dengan Syahrul Quran. Ramadan itu disebut dengan bulan diturunkannya Al-Quran. Maka di bulan Sya'ban perlu dilatih pembiasaannya. Sebab sulit bagi kita ketika datang bulan Ramadan tiba-tiba mau membaca Al-Quran kalau tidak pernah kita latih sebelumnya. Kemudian wa akhraju zakata amwalihim, para sahabat itu ketika sudah masuk bulan Sya'ban mereka mengeluarkan zakat harta mereka. Zakat itu sudah kita ketahui ada dua macam. Ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu dikeluarkan di bulan Ramadan. Yang kedua adalah zakat harta. Zakat harta itu yang kita peroleh melalui bisnis, melalui kekayaan yang kita dapat. Zakat harta ini menurut para ulama kita ada 8 macam. Mulai dari jual beli, memiliki harta emas dan perak, kemudian juga memiliki peternakan, kemudian kebun, buah-buahan, di samping itu ada harta temuan, ada tambang, kemudian yang terakhir menurut zaman kita ulama kontemporer saat ini adalah zakat profesi. Dulu, kata sahabat Anas ini, Sya'ban ini. Kenapa? Takwiyatan lid-dha'if wal miskin ala siyami Ramadan, untuk membantu bagi orang-orang miskin ketika mereka berada di bulan Ramadan nanti agar tidak kesulitan mau berbuka apa, mau sahur apa. Ini kita perbantukan hari ini. Jadi sekali lagi bagi di antara kita yang sudah memiliki kemampuan menjelang Ramadan ini, sebagian dari harta kita ini dikeluarkan zakatnya, kata sahabat Anas, adalah di bulan Sya'ban ini. Kemudian di samping itu, karena Ramadan itu adalah bulan berpuasa, maka di bulan Sya'ban ini juga dianjurkan untuk berpuasa. Dalam riwayat Imam Muslim misalnya, Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah selama bulan Sya'ban itu kebanyakan Nabi berpuasa. Bahkan terkadang sebulan penuh berpuasa. Artinya di bulan Sya'ban berpuasa, lanjut Ramadan Nabi berpuasa lagi. Suatu ketika Nabi ditanya oleh Sayyidah Aisyah, "Kenapa engkau di bulan Sya'ban ini lebih banyak berpuasa dibanding bulan-bulan yang lain?" Nabi menjawab, "Dzaka syahrun turfa'u fihil a'mal
Sya'ban itu adalah bulan laporan amal. Amal manusia ini diperlihatkan kepada Allah, dilaporkan kepada Allah. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im, kata Nabi. Saya senang ketika amal saya dilaporkan kepada Allah, saya dalam keadaan berpuasa. Jadi, sekali lagi di bulan Sya'ban ini, ada anjuran untuk berpuasa, yakni puasa sunnah. Akan tetapi, karena biasa kita ada uzur ketika Ramadan tahun kemarin kita tidak berpuasa, ada kalanya karena sakit, ada kalanya mungkin karena masa pandemi tahun lalu sehingga ada yang tidak berpuasa, atau karena apapun, maka Sya'ban ini adalah kesempatan bulan terakhir kita mengqadha kewajiban dari bulan Ramadan tahun kemarin. Hal ini sesuai dengan riwayat dalam Sahih Muslim, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, istri Rasulullah. Sayyidah Aisyah berkata, "Kana yakunu alayya shaum min Ramadan." Saya punya tanggungan puasa Ramadan. Saya punya hutang puasa Ramadan. Fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Saya tidak sempat mengqadha Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Nah, jadi kalau ada di antara kita tahun lalu punya hutang Ramadan 3 hari, kita bisa mengqadha dalam beberapa pekan ke depan ini. Kalau ada di antara istri kita yang dulu pernah menstruasi di bulan Ramadan kemarin, anak-anak kita ya, kedatangan tamu bulanannya, 1 minggu biasanya kebanyakan, 6 hari atau 7 hari, maka masih ada kesempatan 3 minggu untuk mengqadha. Nah, kita dahulukan puasa yang wajib ini. Sebab puasa wajib itu, Ramadan itu juga harus diqadha, maka kita lunasi, kita lakukan di bulan Sya'ban kali ini. Bahkan ini, kalau ada orang teledor, kalau ada orang lalai, tahun kemarin saat bulan Ramadan punya tanggungan puasa 3 hari misalnya, selama 11 bulan ini sama sekali tidak bisa mengqadha, lalu kemudian sampai datang Ramadan tahun depan ini belum selesai hutang 3 hari, maka di samping dia tetap diwajibkan untuk qadha, juga dikenai denda yang namanya fidyah, yaitu bersedekah makanan untuk fakir miskin. Kenapa? Dia lalai. 11 bulan kemana saja? Maka sekali lagi ketika ada di antara kita yang memiliki tanggungan, kita ingatkan anak-anak kita yang sudah akil balik, yang sudah mampu berpuasa untuk mengqadha itu, anak-anak kita, istri, dan lain sebagainya. Maka sekali lagi, ada beberapa hal yang kemudian disyariatkan untuk diamalkan di bulan Sya'ban ini, khususnya untuk melatih agar nanti ketika menghadapi Ramadan kita benar-benar siap. Pertama adalah puasa. Boleh jadi puasa qadha atau puasa sunnah. Yang kedua, membiasakan membaca Al-Quran. HP kita install Al-Quran. Di rumah juga kita biasakan membaca Al-Quran. Nanti begitu Ramadan, kita tadarus. Tentu di masjid dengan menggunakan protokol kesehatan itu. Kemudian yang ketiga, bersedekah. Karena nanti di bulan Ramadan itu ada sekian banyak sedekah. Mulai dari pemberian takjil, kemudian memberikan anak-anak yatim dan lain sebagainya, kita bantu mulai hari ini. Inilah yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini, dan semoga Allah tetap memberikan kita sehat walafiat, panjang umur, keberkahan, dan dipertemukan dengan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan dilindungi dari berbagai keburukan, khususnya wabah ini, dan juga kenikmatan lainnya. Amin, Allahumma amin. Cukup sekian, mohon maaf yang tak terhingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.